Kita berjumpa lagi Sobat Audio. Di video kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara pasang setting untuk sound system yang bermain 3 way. Buat teman-teman, seperti biasa jangan lupa sebelum nonton videonya, klik tombol subscribe dan juga logo loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jika teman-teman suka dengan videonya, silakan like videonya. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman bagikan atau share ke media sosial lainnya. Dan satu lagi, jangan lupa bikin kopi agar teman-teman nonton videonya terasa lebih nikmat. Bagi teman-teman yang masih belajar dan masih newbie tentang sound system, jadi jangan di skip videonya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang saya katakan, dan juga supaya teman-teman tidak gagal paham tentang video ini. Sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Ini yang pertama saya kenalkan dulu. Yang power bagian bawah yaitu power subwoofer tipe asli DA20000. Yang wattnya itu 2500 per channel di 8 ohm. Dan di atasnya lagi yang silver itu untuk middle atau low mid. Itu tipe asli DA3000. Yang wattnya 1200 kali 2 di 8 ohm. Dan di atasnya lagi ada asli VLP 300. VLP 300 ini mempunyai watt 2 kali 300 watt di 8 ohm. Power asli VLP 300 ini memang dirancang dan juga khusus untuk bagian driver atau tweeter. Dan di atas power VLP 300 di sini ada manajemen atau crossover digital dan juga disingkat DLMS. Saya menggunakan asli DSP 4.8. Asli DSP 4.8 mempunyai 4 input dan 8 output. Lalu di atasnya lagi saya menggunakan power scanner tipe asli PSG 801. Ini mixer digital asli tipe F16. Tapi di video tutorial kali ini saya tidak akan menggunakan mixer yang ini. Tapi saya akan memakai mixer analog. Karena bagi teman-teman yang masih newbie atau masih belajar, kalau saya tutorialkan dengan mixer digital, itu akan sulit dimengerti. Tetapi kalau saya memakai mixer analog, itu sangat mudah untuk dimengerti. Nah, ini dia mixer analognya yang akan saya gunakan untuk video tutorial kali ini. Ini adalah 4 channel tipe asli MDX 4. Jadi ini bagian belakang power. Ini power subwoofer yang paling bawah. Yang tengah buat mid atau mid low, dan yang di atasnya lagi itu power high khusus tweeter. Ini bagian input channel A dan channel B, ini masuknya ke crossover. Ini juga input channel A dan channel B masuk ke crossover juga. Dan yang di dalam ini juga input ya, channel A dan channel B juga masuk ke crossover. Terus ini bagian speaker. Jadi di sini saya menggunakan speakon 8 pin. Ya, ini untuk bagian kiri dan ini untuk bagian kanan. Jadi kabel speaker ini masuknya ke sini semua. Jadi setiap kabel speaker itu masuknya ke sini dulu. Kenapa saya pasang speakon 8 pin seperti ini? Kelebihannya yaitu agar lebih simple dan lebih cepat dalam proses pemasangan. Dan yang lebih penting lagi, kabel-kabel itu nggak semraut, nggak berantakan, jadi sudah tersusun seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, jadi kembali ke selera kita masing-masing. Mau pilih yang simple atau seperti apa, itu tergantung dari pilihan dan selera teman-teman sendiri. Terus kita bahas di bagian power ini. Kebetulan power subwoofer ini dia mempunyai crossover, tapi di sini tidak saya fungsikan. Ya, saya bypass semua. Terus untuk di bagian ini, ya ada voltase 0,7 dan 1,4. Jadi saya tetapkan di 0,7. Terus di sebelahnya lagi, kebetulan saya pakai stereo, jadi saya arahkan di stereo. Dan ini crossover, tidak saya fungsikan. Begitu juga di bagian atasnya, karena saya bermain 8 ohm,
Jadi saya arahkan ke 8 ohm. Dan ini groundnya, kita geser switchnya ke bagian ground. Dan bagian ini saya arahkan switchnya ke 0,77 volt. Terus di sini ada LPF dan pas. Ya, ini tergantung ke selera saja. Ini kebetulan saya arahkan ke bagian pas. Dan di sini untuk main brick, mono atau stereo. Jadi saya bermain stereo, saya arahkan di switch stereo. Begitu juga selanjutnya di bagian power high. Seperti itu. Dan satu lagi yang saya sebutkan tadi, ini adalah power sensor. Jadi kabel power, mixer dan lain-lainnya itu masuknya ke sini. Untuk kabel power sensor sendiri, dia mempunyai kabel yang berukuran besar, yaitu 6 mm. Ya, semoga terlihat 6 mm. Dan kabel api atau kabel AC-nya untuk power yang paling besar, dia hanya 4 mm. Dan untuk kabel AC power middle-nya, dia hanya sebesar 1,5 mm. Terus ini juga saya bikinkan untuk panel listriknya. Yang mana tahu nanti ada tambah-tambahan colokan bagian lain. Jadi ini standby saya bikinkan. Dan kabelnya seperti ini. Jadi yang keluar dari hardcase ini 2 kabel saja. Untuk kabel apinya atau kabel gensetnya, saya di sini menggunakan isi 2 kabel yang berukuran sebesar 6 mm, sama seperti kabel power sensor tadi. Jadi buat teman-teman, saya menyarankan untuk pemakaian kabel listrik atau kabel genset, usahakan lebih besar dibanding kabel power yang ada. Ya contohnya seperti kabel power sensor ini, dia sebesar 6 mm, usahakan kabel listriknya juga sebesar 6 mm. Jadi input ini kita masukkan ke crossover bagian low atau subwoofer, dan ini channel input A dan B, masukkan ke crossover juga di bagian middle, kiri dan kanan. Terus di bagian power high juga seperti itu, channel input A dan B-nya juga dimasukkan ke bagian crossover, bagian high. Dan pastikan pemasakan kabel speaker di power dan juga kabel speaker keluar, itu tidak ada yang terbalik ya teman-teman. Dan ini kabel input A dan B dari crossover. Dan kita pasang ke bagian master mixer, output mic A dan B. Di sini saya fungsikan untuk input dan outputnya hanya sebelah saja. Saya pasang kabel speakernya. Nah, jadi ini menggunakan pin 8. Ini kita nggak repot-repot lagi untuk masang per satu-satu unitnya. Jadi kita tinggal tancap, sudah bisa hidup semua. Jadi ini power untuk 18 inci, power subwoofer, dan ini untuk middle, dan ini power tweeter. Dan di sini saya memakai crossover digital atau yang disingkat DLMS, dan ini power sensor. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu power sensor, nanti akan saya bahas di video selanjutnya apa fungsi dari power sensor ini. Jadi pertama-tama karena saya memakai power sensor, yang harus saya hidupkan adalah power sensornya dulu. Power sensor ini hidupnya secara berurutan. Lalu sekarang kita hidupkan powernya. Dan sekarang mixernya. Jadi sebelum menghidupkan, usahakan ini semuanya turun ke bawah semua, fader volumenya. Begitu juga yang di power, dimatikan semua volumenya sebelum dihidupkan atau dimatikan. Bagi teman-teman yang lain, saya perhatikan juga ada yang memakai sistem itu 2 power saja. Jadi tweeter, antara tweeter dan mid itu digabung. Mereka memakai crossover pasif, tapi saya sendiri tidak suka memakai crossover pasif.
karena untuk hasilnya pun berbeda. Jadi kalau seperti ini power khusus tweeter, masuk di crossover jalur khusus high, dan ini power mid, masuk ke crossover itu jalur middle, dan ini power low atau power subwoofer itu masuk ke jalur low di crossover. Jadi untuk membagi frekuensinya itu juga lebih detail, lebih jelas, dan lebih enak. Pertama-tama kita buka master volume mixernya. Ini cukup di 0 dB. Kenapa harus di 0 dB? Karena titik volume terbaik itu terletak pada 0 dB. Artinya sinyal tidak ada yang berlebih atau tidak ada yang berkurang. Begitupun nanti juga di power kita akan buka 0 dB. Jadi untuk settingan awal di mixernya 0 dB untuk masternya. Ini kita taruh 0 dB juga. Dan di bagian sininya, di bagian equalizer mixernya, itu gainnya saya matikan dulu. Dan di sini di-flatkan. Dan untuk volume powernya, pertama-tama saya buka bagian power tweeter. Ya ini cukup sedikit dulu. Sekarang kita hidupkan musiknya.